Pencarian Arsenal dalam melengkapi puzzle yang hilang di posisi penyerangan akhirnya berakhir. Pria yang paling bisa dipercaya di dunia, Fabrizio Romano, telah bersabda, "Here we go." Arsenal menutup perburuan transfer Victor Gyökeres dengan mahar 63,5 juta euro plus bonus 10 juta euro kepada Sporting CP. Namun sebelumnya, drama panjang harus mewarnai kepindahan sang striker ke Emirates Stadium yang membuat banyak pihak terutama fans Arsenal gregetan. Suasana di camp latihan Sporting CP mendadak berubah pekan ini. Di antara rutinitas yang biasanya terjaga rapi, ada satu ketidakhadiran yang tak bisa diabaikan. Salah satu nama besar di skuad yang musim lalu menjadi mesin gol utama tim tak terlihat dalam sesi persiapan jelang musim baru. Pihak klub belum memberi keterangan resmi, namun spekulasi pun mulai berembus kencang, terutama karena momen ini bertepatan dengan meningkatnya rumor ketertarikan klub-klub besar Eropa terhadap sang pemain. Di tempat lain, sebuah klub Inggris tengah sibuk menyusun strategi transfer. Namanya kerap disebut bersamaan dengan striker asal Swedia tersebut. Namun, hingga kini belum ada pergerakan konkret yang benar-benar terlihat di permukaan. Diamnya satu pihak dan absennya pihak lain bagi sebagian pengamat adalah dua sisi dari satu dinamika yang sedang berkembang. Mungkinkah ini hanyalah kebetulan biasa di tengah bursa transfer? Atau justru awal dari babak baru yang segera terbuka? ESPN melaporkan bahwa Gyökeres hampir pindah ke Arsenal setelah adanya terobosan dalam negosiasi dengan Sporting. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Gyökeres telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal selama 5 tahun setelah Direktur Olahraga klub Andrea Berta terbang ke Portugal untuk melakukan pembicaraan langsung. Namun, laporan di Portugal menunjukkan bahwa pembicaraan telah terhenti dan kabar terbaru datang pada pekan kemarin ketika Gyökeres tidak hadir untuk latihan pramusim. Ketidakhadiran striker asal Swedia berusia 27 tahun ini tidak mengejutkan. Gyökeres memang dilaporkan beberapa media berminat melewatkan latihan pramusim guna memaksakan kepindahan ke Arsenal. Penyerang andalan Sporting CP Victor Gyökeres dikenai sanksi denda dan diminta menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah mangkir dari jadwal latihan pramusim klub. Varandas juga menegaskan bahwa aksi mangkir ini tidak akan mempercepat kepergian Gyökeres dari klub. Ia menolak tekanan untuk menurunkan harga jual sang striker. Padahal ia sudah mencetak 54 gol dari 52 pertandingan dan berkontribusi besar dalam mengantarkan klub asal Lisbon itu meraih gelar ganda, juara Liga Portugal dan Piala Portugal. Sementara itu, satu-satunya hambatan yang tersisa untuk pindah ke London Utara adalah biaya transfernya. The Gunners belum memenuhi taksiran tegas Sporting sebesar 69 juta pounds. Namun, komentar terbaru Varandas menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda putus asa dari klub Portugal itu. Mantan penyerang Coventry City dan Brighton itu saat ini masih memiliki sisa kontrak 3 tahun dengan raksasa Portugal tersebut. Namun, tampaknya sangat kecil kemungkinan sang pemain akan menuntaskan kontraknya dalam kondisi saat ini. Sementara itu, di tengah rumitnya transfer Gyökeres ke Arsenal, The Gunners kembali memberikan gebrakan baru. Arsenal dikabarkan semakin dekat dengan perekrutan winger Chelsea, Noni Madueke, dalam kesepakatan senilai 52 juta pound sterling. Namun, di tengah proses negosiasi yang hampir rampung, gelombang penolakan muncul dari ribuan pendukung The Gunners yang tidak sepakat dengan langkah tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu muncul sebagai target mengejutkan dalam proyek perombakan lini serang yang tengah dilakukan Mikel Arteta. Setelah menyepakati syarat pribadi dengan sang pemain, Arsenal telah mengajukan tawaran resmi kepada Chelsea. Pihak internal klub juga telah melakukan pengecekan latar belakang Madueke, termasuk berbicara dengan orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Arteta dan jajaran manajemen diyakini telah bulat bahwa Madueke adalah investasi yang layak untuk memperkuat skuad musim depan. Namun, pandangan itu tidak sepenuhnya didukung oleh para fans. Petisi tagar No to Madueke viral 4.000 lebih tanda tangan dalam waktu singkat. Seorang pengguna dengan nama Blaze50 meluncurkan petisi berjudul tagar No to Madueke di situs charge.org pada pekan kemarin. Hingga kini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 4.000 fans yang menolak transfer ini. Kami begitu dekat dengan kesuksesan, dan alih-alih memperkuat tim yang sudah ada, kita justru mundur 2 langkah seperti di 3 jendela transfer sebelumnya, tulis Blaze dalam deskripsinya.
Meski banyak fans Arsenal yang mendukung petisi tersebut, tidak sedikit pula yang menganggap aksi ini memalukan. Kadang memalukan jadi fans Arsenal saat minoritas kecil bersikap seperti ini di depan publik. Tambah yang lain. Sementara itu, menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, winger lincah milik Chelsea itu akan menyelesaikan tahap akhir tes medis dalam 24 jam ke depan. Kesepakatan antara Arsenal dan Chelsea sudah dicapai dengan nilai transfer 48 juta pound sterling plus tambahan 4 juta pound sterling dalam bentuk bonus performa. Madueke sendiri kabarnya telah berada di London dan sepakat secara personal untuk bergabung ke Emirates Stadium. Transfer Madueke menjadi bagian dari langkah cepat manajemen klub untuk memperkuat skuad asuhan Enzo Maresca. Sang pelatih tampaknya ingin menambah variasi opsi serangan di sektor sayap sekaligus membangun komposisi tim ideal sejak awal pramusim. Manajemen Arsenal tampaknya yakin Madueke akan memberikan nilai tambah dengan kecepatannya dan potensi jangka panjangnya. Jika tidak ada hambatan berarti pengumuman resmi kedatangan Madueke akan dilakukan dalam waktu dekat, menjadikannya salah satu transfer terbesar antar dua klub London musim panas ini. Menyoal kritik fans sebelumnya yang menolak Madueke mendarat di Emirates, legenda Arsenal Thierry Henry sepertinya sedikit sepakat. Namun kali ini berbeda, bukan tentang transfer Madueke, melainkan nir gelar yang diraih Arsenal. Penilaian Henry datang setelah The Gunners melalui 5 tahun berturut-turut tanpa raihan trofi, padahal Arteta sudah diberikan waktu di sana. Henry sama sekali tak puas dengan ini. Dia bahkan merasa Manchester United punya 5 tahun yang lebih baik ketimbang The Gunners. Ketika berbicara mengenai perkembangan Arsenal, tidak ada keraguan. Arsenal dapat bersaing dengan klub-klub top Eropa, juga di Inggris, serta memainkan sepak bola yang menghibur dan punya keunggulan memanfaatkan situasi bola mati. Permasalahannya adalah Arteta sudah melatih Arsenal sejak 2019. Pada awal karirnya, ia memenangi Piala FA. Tetapi setelahnya, klub London kering trofi, baik itu di ajang Piala Liga, Piala FA, Liga Champions, hingga Premier League yang terakhir dimenangi pada 2004. Apa yang membuat Henry bingung juga adalah fakta Arsenal butuh sosok penyerang tengah pendulang gol, tetapi mereka justru merekrut Raheem Sterling yang notabene penyerang sayap dan performanya menurun. Terakhir, Henry menyarankan kepada Arsenal untuk mengevaluasi dari sisi medis tim, karena musim ini banyak pemain yang cedera hamstring. Ketika Anda melihat cedera pemain Arsenal dan pemain yang datang, Arteta mendatangkan pemain, ia mendatangkan Sterling. Ketika semua orang menginginkan pemain nomor 9, dan ia punya waktu untuk mendatangkan pemain nomor 9. Saya bukan pelatih, saya tidak tahu diskusinya. Tetapi semua orang telah berteriak-teriak meminta pemain nomor 9, kecuali ketika kami menang, ujar Henry.